Selamat berjumpa kembali Godly Family di bulan Desember. Penuh dengan sukacita menyambut Natal. Mari kita makin teduh di dalam Tuhan dengan firman Tuhan dari Yudas 5 ayat 7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Umumnya kita sebagai orang Kristen mengetahui riwayat sejarah kerajaan Allah yang menunjuk kepada sifat Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang sudah dilakukan maupun sedang dilakukan. Demikian juga kita mengenal karakter Allah yang membawa kita makin menyadari untuk melakukan apa dan hidup bagaimana, makin menurut taat sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita boleh menjadi serupa dengan Kristus dan kita tidak meragukannya. Jangan sesat, kata Alkitab. Menjauhlah dari Allah. Tentu jawaban kita tidak. Kita tidak mau menjauh dari Allah seperti yang dilakukan oleh para guru palsu atau orang-orang fasik. Namun perhatikanlah tindakan gaya hidup kita, pola konsumsi kita, panca indera kita nikmati sehari-hari. Bagaimana? Apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah? Surat Yudas ini mengingatkan kita lagi, ya, selalu berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada contoh yang menjelaskan supaya kita makin waspada dan selalu waspada. Di antara komunitas orang yang beriman, ada yang pernah memberontak terhadap Allah. Yang pertama, orang Israel yang Tuhan pernah pimpin keluar dari Mesir, yaitu ayat 5. Mereka tidak mau percaya Allah, sehingga Tuhan menghukum dan membinasakan mereka. Yang kedua, ada sekelompok malaikat-malaikat yang punya hak istimewa tinggal bersama Allah di dalam kerajaan surga, dan mereka telah memberontak melawan Allah, melanggar batas, sehingga mereka itu dimurkai oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Sodom dan Gomora mengingatkan kita tentang penyimpangan seksual mereka, ayat 7. Dan mereka dihukum oleh Allah, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, karena mereka hidup bebas memuaskan hawa nafsu, sehingga mereka ini mendapatkan hukuman Allah pada waktunya. Jadi Yudas mengingatkan kita sekalian supaya kita berjaga-jaga berdoa. Janganlah kita tersesat seperti mereka, agar kita lebih menghayati hidup beriman. Walaupun hidup beriman itu tidak nyata, tetapi ketahuilah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, itu sungguh mengenali setiap orang dan mengetahui apa yang sedang diperbuatnya. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi pemimpi-pemimpi yang berfantasi dengan ego kita sendiri, semau sendiri, dan kita menjauh dari Allah. Maka hidup orang Kristen yang benar itu adalah serahkanlah diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Sadarilah Allah yang maha tahu, dan kita makin mengenal Allah yang maha kudus, sehingga kita boleh menghayati hidup yang kekal dan kita boleh terhindar dari api kekal. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, bersyukur karena kasih sayang-Mu, karena kasih karunia-Mu. Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami jangan tersesat. Tuhan tolong supaya pengenalan kami kepada Allah tentang kebaikan dan kasih Tuhan jangan hanya di dalam perkataan dan bibir kami, melainkan dari penghayatan kami, pengenalan kami yang sungguh-sungguh, supaya kami boleh hidup
makin serupa dengan Kristus, hidup berpadanan dengan Injil keselamatan, dan kami boleh mempersembahkan korban syukur, yaitu limpah kebajikan dan kebijakan di dalam kehidupan berrelasi dengan sesama, sehingga kami menjadi saksian untuk memuliakan Allah. Terpuji namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.